Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita akan lihat satu pembahasan tentang masalah puasa, yaitu tentang masalah niat. Di mana yang namanya niat ini merupakan rukun puasa. Setiap orang yang menjalani puasa harus berniat sebelum dia menjalankan ibadah puasa tersebut. Dia harus berniat sebelum menjalankan ibadah puasa. Bagaimanakah niat tersebut? Nah, inilah yang kita akan bahas kali ini. Kita akan melihat dua hadis yang menceritakan tentang masalah niat berpuasa. Itu ada hadis dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa saja yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Siapa saja yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan yang 4 dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dalam lafaz Daruqutni itu disebutkan la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Maka di sini menunjukkan kalau kita ingin menjalankan puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan ini, maka niat itu harus ada di malam hari. Sebelum terbit fajar subuh, yaitu ditandai dengan azan subuh, seorang harus sudah berniat. Kalau tidak ada niat di malam hari, maka puasanya tidaklah sah. Kalau tidak ada niat di malam hari, maka puasanya tidaklah sah. Namun untuk puasa sunnah, berbeda dengan hal ini. Kalau puasa sunnah, kita bisa berniat di pagi hari. Artinya ketika di pagi hari kita tidak mendapati makanan apa-apa, kemudian saat itu kita bisa melanjutkan untuk berpuasa. Di sini disebutkan ada hadis lagi dari istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi SAW itu pernah menemui Aisyah pada suatu hari. Nabi SAW itu bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai'un? Apakah kalian itu memiliki sesuatu untuk dimakan? Kemudian istri beliau menjawab, ya tidak ada untuk sesuatu untuk dimakan tatkala itu. Kemudian Nabi SAW katakan, fa inni izan shaimun. Kalau begitu, saat ini aku berpuasa. Kemudian beliau mendatangi mereka lagi pada hari yang lainnya. Kemudian ketika itu istri-istri Nabi SAW itu mengatakan, dia lana haisun. Kami diberikan makanan hais. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, arinihi, sudah bawa ke sini, aku ingin menyantapnya. Falaqad asbahtu shaiman. Padahal aku tadi di pagi hari itu sudah berniat berpuasa. Fa'akala, lalu Nabi SAW itu makannya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka keadaan yang kedua di sini dalam hadis Aisyah ini menyebutkan keadaan yang berbeda. Ini untuk puasa sunnah, tidak berlaku hadis yang tadi. Kalau puasa sunnah, seseorang itu boleh berniat dari pagi hari. Dari pagi hari dia belum makan apa-apa, belum santap apa-apa, dia itu boleh berniat tatkala itu. Sedangkan kalau puasa wajib tidak demikian. Dan hadis dari Aisyah ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya puasa, yaitu puasa sunnah, itu juga boleh dibatalkan. Tanpa ada sebab apa-apa boleh dibatalkan. Karena yang namanya puasa sunnah adalah keinginan dari setiap orang. Dia boleh batalkan atau dia boleh teruskan. Kemudian catatan yang lain yang perlu diperhatikan tentang masalah niat. Di samping niat itu harus ada di malam hari sebelum subuh. Niat di sini harus berulang setiap malamnya. Tidak cukup niat itu ada di malam pertama saja. Tidak cukup niat itu ada di malam pertama saja. Harus diulang terus setiap malamnya. Karena satu ibadah yang satu dengan yang lainnya, yaitu puasa yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling berkaitan. Ketika puasa pada hari pertama itu batal, maka hari kedua itu tidaklah batal. Maka butuh niat itu berulang setiap malamnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, terus bagaimanakah kita niat berpuasa? Caranya seperti apa? Apakah kita melafazkannya dengan lafaz nawaitu shauma qadin atau seperti apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ia mengatakan bahwasanya namanya niat itu artinya keinginan untuk melakukan sesuatu. Artinya ketika seorang itu sudah berkehendak, berkeinginan untuk sholat, maka dia sudah disebut berniat. Dia berkeinginan untuk berwudu, maka dia sudah disebut berniat. Dia berkeinginan untuk makan sahur, maka dia
sudah disebut berniat untuk melaksanakan puasa. Karena setiap orang yang ingin makan sahur pasti dia punya niatan untuk berpuasa. Nah, itulah yang kata Syekhul Islam, itulah yang disebut niat. Dan kata Imam Nawawi juga demikian, bahwasanya setiap amalan tidaklah sah, termasuk puasa. Kata beliau, termasuk puasa tidaklah sah kecuali dengan niat. Namun la yushtaratu bin nutqi biha. Namun niat itu tidak perlu dilafadzkan. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Artinya yang biasa tersebar di tengah-tengah kita, mesti kita berniat dengan usolli, mesti kita berniat dengan nawaitu, itu tidak ada dasarnya sama sekali. Jadi cukup dengan keinginan dalam hati untuk berpuasa, keinginan dalam hati untuk melaksanakan sholat, maka itu sudah disebut berniat. Dan begitu simpel dan sederhana sekali. Lalu tadi dikatakan lagi bahwasanya niat itu mesti diulang setiap malamnya, atau niat itu ada di malam hari. Terus bagaimana? Bukankah kita tadi sudah berkeinginan, saya sudah disebut berniat? Iya, seperti itu sudah disebut berniat. Ya, seperti itu sudah disebut berniat. Kita ketika habis tarweh, ya habis sholat witir, lalu kita berkeinginan untuk bangun makan sahur, maka itu sudah disebut berniat. Ya, jadi kalau ini keinginan seperti ini ada setiap malamnya, maka itu sudah disebut berniat. Terus kenapa dipersyaratkan harus diulang setiap malamnya atau niat harus ada di malam hari? Karena demikian, misalnya ada seorang yang dia itu tertidur atau dalam keadaan belum siuman sejak waktu asar, ya, dan dia baru sadarkan diri jam 6 pagi. Berarti dia tidak mendapati waktu malam. Maka orang seperti itu tidak boleh berniat. Ya, orang seperti itu tidak boleh berniat dari pagi harinya. Dia tidak boleh juga menjalankan puasa pada hari tersebut karena disyaratkan niat itu mesti ada di malam hari. Dia tidak mendapatkan waktu malam saat itu. Nah, ini demikian yang kita bahas, yaitu tentang masalah niat. Jadi intinya ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, niat itu harus ada di malam hari. Kemudian niat itu harus berulang setiap malamnya, dan niat cukup keinginan dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini, ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa ya pada sebulan penuh dari bulan Ramadan ini. Ya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.